Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Welcome back to our channel PAC Trisi Muslimat NU. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali. Hari ini kami berada di kediaman para penasehat kita, yaitu Ibu Haji Barokah dan Bapak Haji Abdullah. Kita lihat keseruannya karena masih dalam serangkaian acara Milad 1 tahun PAC Trisi Muslimat NU. Akan berbicara mengenai hal itu dengan narasumber kita, ada Ibu Hajah Siti Barokah dan juga Bapak Haji Abdullah, dan juga ada panelis kita yaitu para penulis. Sebelumnya kita sapa satu persatu. Kita mulai dulu dari Bapak Haji Abdullah. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu kaum muslimat, tentunya ada beberapa yang sudah paham dengan Bapak Haji ini, tapi ada beberapa juga yang belum. Untuk itu saya mohon Pak perkenalan kembali untuk Bapak. Saya silakan. Nama saya Abdullah Toha. Lahir 60 tahun yang lalu. Tapi sekarang memasuki usia pensiun. Usia sangat muda untuk purna. Anak 4, cucu 7. Keluarga besar. Alhamdulillah, sejak kecil kami ditempa dan dididik oleh orang tua kami untuk menjadi manusia yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah inilah keadaan kami dan mempunyai seorang pendamping, istri yang cukup cantik. Cantik sekali ya, ada luar biasa ya. Biasa di luar. Inilah barangkali yang sampai saat ini kami di samping masih aktif menjadi ASN, juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan seperti juga di ICMI, ketua ICMI Kecamatan Trisi. Alhamdulillah masih dipercayakan kepada saya. Dan kemudian kalau sekarang itu lagi gemar-gemarnya di sekitar kita itu adalah orang-orang yang pengen menunaikan ibadah haji yang cukup lama dan merindukan sekali, dan saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi pembimbing daripada pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023. Masya Allah, luar biasa. Sebagai tambahan bahwa beliau ini masih menjabat menjadi Kepala KUA Kecamatan Trisi. Selanjutnya, penasehat kita yaitu Ibu Hajah Nyai Barokah. Dan sebetulnya kalau para pengurus yang biasa di Jamiah Kubro ini melihat beliau tidak asing lagi. Tapi mungkin ada para pemirsa yang belum pernah datang ke Jamiah Kubro ya. Saya perkenalkan, ini adalah Ibu Hajah Siti Barokah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bebe Siti Barokah. Tapi kalau di media di Facebook itu nama saya tuh Bebe Ipsa Pandi, karena nasab saya ke orang tua bukan ke suami gitu ya. Jadi pasti nama saya tuh kayaknya asing ya. Banyak yang nggak sama, hampir tidak ada nama yang sama seperti saya. Alhamdulillah itu. Nama Bebe kayaknya nggak ada. Saya sebagai penasehat baik di pengurus kecamatan maupun di lingkungan kami sendiri. Baik, pemirsa, kita break dulu karena azan. Nanti kita akan sambung setelah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kembali lagi tetap bersama kami, alhamdulillahirrahmanirrahim. Azan sudah selesai dan kami pindah tempat di sini, yaitu di kantor KUA Kecamatan Trisi, dan masih tetap bersama narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Nyai Barokah dan Bapak Abdullah. Dan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Hajah Barokah untuk perkenalannya dan merupakan istri dari Bapak Haji Abdullah. Silakan untuk para penulis bertanya kepada narasumber. Saya mulai dulu dengan Ibu Hajah Wastiah. Ibu Hajah Wastiah, apa kabar? Bilkhair, walhamdulillah. Silakan sapa dulu netizen. Ahlan wa sahlan. Laqad syahidna fi channel pimpinan anak cabang Trisi Muslimat NU. Syukron. Syukran. Ibu mau bertanya kepada Ibu atau Bapak? Pada Bapak. Kepada Bapak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Yai dan juga sebagai kepala KUA Kecamatan Trisi. Ada yang ingin saya tanyakan Bapak, begini berkaitan tentunya sekarang ini kan lagi marak-maraknya, lagi booming-boomingnya tentang yang namanya Islam sesat, aliran-aliran sesat. Nah, bagaimana menurut Bapak selaku kepala KUA Kecamatan Trisi memandang yang namanya organisasi sesat itu yang seperti apa? Terima kasih. Dalam hal ini saya tertarik apa yang dilontarkan pertanyaan itu, yang saat ini memang sedang marak-maraknya, yaitu aliran-aliran sesat yang memang itu dikelola dan dimodifikasi oleh orang-orang yang sebetulnya orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang diawali oleh rasa frustasi, sehingga dia ingin mengembangkan tampil beda di yang situasi dan yang kondusif ini di Indramayu. Memang ada segelintir manusia yang untuk memperkeruh permasalahan itu, sehingga banyak cara dan banyak pola pikirnya mereka itu untuk menjadi perhatian dari seluruh kita yang ada. Seperti juga sekarang lagi marak-maraknya Syekh Panji Gumilang ini, Ma'had Al-Zaitun. ya Ma'had Al-Zaitun itu sudah, ya nggak apa-apa, itu sudah apa namanya booming, bahkan Nusantara itu namanya bukan saja penistaan terhadap satu organisasi. Kalau kita organisasi kita itu menginduk kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau Nahdlatul Ulama sudah mempunyai peraturan dan tata cara bagaimana untuk mengembangkan dan untuk mendidik umatnya, karena kita itu adalah merupakan orang yang wajib memberikan pendidikan, wajib melindungi, dan juga wajib melestarikan hal-hal yang telah disusun
dengan komitmennya oleh para pendahulu kita bahwa Indonesia khususnya ini adalah terbangun bukan atas nama negara Islam, tapi atas nama bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan juga beribu-ribu pulau dan juga bahasa yang sangat berbeda. Inilah hasanah dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Tentunya di dalamnya yaitu Muslimat NU juga harus bisa mewarnai di dalam gerakan-gerakan khususnya para Nahdliyin, Nahdlatul Ulama ini untuk menjadi kekuatan yang tersendiri dalam masalah bidang kerohanian atau keagamaan, dalam masalah ubudiyah barangkali. Bagaimana caranya Muslimat NU menjaga dan melestarikan dari para pendiri-pendiri kita itu mestinya harus tampil. Jadi ada kata-kata gini, ibda binafsik, mulailah dari pribadi muslimat itu sendiri, kemudian baru kita mengajak orang lain untuk bersama-sama memahami dan sekaligus juga mengamalkan apa yang sebetulnya pendiri-pendiri bangsa kita ini yang diinginkan oleh beliau-beliau. Itu yang paling fundamental, yang paling strategis. Sekarang ini sudah itu belum selesai, timbul lagi ada istilah dalam bahasa orang-orang pinter itu mengatakan moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Patayat apa Muslimat NU juga harus tahu apa itu moderasi beragama dan bagaimana kiprahnya, dan kemudian dalam skop baik itu organisasi maupun kemasyarakatan, kita juga harus mengenal di masyarakat kita yang termasuk moderasi itu apa saja. Ada lagi yang paling kalah tidak pentingnya, yaitu sekarang ini bahkan Ibu Bupati kita sedang mencanangkan namanya stunting. Apa itu stunting? Nah, ibu-ibu muslimat harus tahu apa itu stunting itu. Kemudian dalam kaitannya dengan bimbingan para calon pengantin yang kemudian akan melahirkan generasi penerus setelah kita barangkali, itu kan kita harus betul-betul menguasai bahwa bukan saja kita dididik dengan ilmu pengetahuan yang cukup banyak, akan tetapi kesehatan pun juga tidak kalah pentingnya. Dari mulai ibu, anak, keluarga kita harus dijaga kesehatan itu. Karena memang itu sangat mahal sekali kesehatan itu. Mahalnya ketika kita sudah berhubungan dengan dokter. Kalau masih di skup keluarga belum terasa mahal. Nanti kalau sudah dokter bahwa telah diponis oleh dokter, Pak, ini biayanya harus sekian, itu baru terasa mahal itu kesehatan itu. Kalau sekarang nggak dirasakan. Baik, itu yang kemudian beberapa hari ini pemerintah dalam hal ini Kabupaten Indramayu bersama-sama dengan Kementerian Agamanya bahwa stunting ini adalah merupakan tugas kita yang sangat mulia untuk mencerdaskan masyarakat, mensehatkan masyarakat agar generasi penerusnya setelah orang tua kita ini, setelah kita ini menjadi tua dan kemudian menjadi pulang ke alam berikutnya, maka kita pun akan meninggalkan generasi yang kuat, sehat dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Penjelasannya luar biasa ya. Jadi kita paham ya relasinya dari organisasi yang dianggap menyesatkan sampai dengan sampai dengan moderasi beragama, karena sebetulnya kita orang modern ya, orang tengah-tengah. Jadi selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ibu Dunia. Ibu Dunia apa kabar? Alhamdulillah. Silakan disapa dulu para netizen. Assalamualaikum, Sugeng Rawu.
Ibu mau bertanya dengan Bapak atau Ibu? Ibu Haji. Ibu Haji Bapak, Ya, silakan. iya. Saya persilakan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. bade nangkepnya atau wiraos. Kados pundi supados pengawasan atau muslimat NU teng Kecamatan Trisi niku supados saged mandiri Maksudnya dan bisa Ibu berdiri sendiri Jadi, saged berjalan. apa namanya? Membahas mengenai bagaimana sebetulnya kaum muslimat. Kaum muslimat adalah ibu-ibu ya, tidak Iya. hanya dengan Trisi, Trisi, tapi iya. secara global umumnya kaum muslimat Iya, supaya iya. menjadi muslimat mandiri ini seperti apa Bu? Nggih, ngoten. Menurut pandangan saya, yang namanya muslimat mandiri itu, yang pertama kita utamakan keluarga dulu. Keluarga. Sebelum kita berangkat kemana-mana, kita utamakan keluarga dulu, ngurus rumah dulu. Jangan sampai kita berangkat ke pengajian lalu rumah dalam keadaan berantak. Saya itu sangat tidak setuju. Menurut saya pribadi, yang namanya mandi itu, di samping kita bisa mengurus rumah, kita juga bisa berorganisasi di luar. Sebelum kita keluar, apa yang harus kita kerjakan di rumah, kerjakan dulu. Contoh misalnya seperti membersihkan tempat tidur, itu kan sangat penting ya Bu ya. Jangan sampai kita berangkat ke pengajian dan dengan sedemikian rupa, lalu pas dilihat di rumahnya kamar tidurnya berantakan. Itu bukan jiwa kita. Kalau kita jiwa muslimat, kita harus benar-benar rapih, bersih. Terus yang selanjutnya yang namanya mandi itu, yang namanya ibu muslimat itu banyak kebutuhan. Ya, untuk kebutuhan itu kita harus bisa menggalang dana dari kita untuk kita. Contoh misalnya setiap bulan kan kita menghadiri Jamiah Kubro ke tiap-tiap kecamatan, itu kan memerlukan dana. Dari mana dana itu? Ya kita menggalang dana dari anggota kita sendiri. Jangan sampai kita berangkat ke pengajian, ke bapak, Pak tolong minta uang saya mau berangkat ke pengajian. Jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan anggota kita semuanya bisa mandiri. Jangan hanya mengandalkan pendapatan dari suami, terus kita juga harus bisa membantu suami untuk mengelola keuangan suami, dan untuk membantu bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang, istilahnya tambahan untuk keperluan keluarga. Karena di dalam organisasi itu banyak kebutuhan. Diakui ataupun tidak ya. Diakui atau tidak diakui, banyak sekali. Kalau memang dananya kurang jalan. Jadi bagaimana? Bahasa Jawa apa dijawabnya bahasa Indonesia? Nggih. Maaf sebetulnya interupsi. Ini sepertinya Bapak tidak terlihat di kamera. Oh, Ada jadi- suara tanpa rupa ya. Jadi mungkin Bapak bisa bergeser. Baik Bu, silakan lanjut. Maaf interupsi. Iya. Jawanya kira-kira gitu ya Bu ya? Ya, Jawanya Indonesia. karena asli bukan Jawa ya. Ya. Pahamnya paham, tapi untuk mengeluarkannya rada Yang penting paham yang disampaikan banyak. Saya pesan untuk ibu-ibu muslimat sebenarnya, apalagi yang masih muda-muda gitu ya, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Walaupun keadaan kita di rumah misalkan dalam keadaan apapun, kita jangan dibawa-bawa ke pengajian. Waktunya kita ngaji. Waktunya kita di rumah seperti apa ya, kita lakukan Profesional. profesional aja. Jangan sampai kita nggak berangkat gara-gara nggak ada uang lah, nggak punya seragam lah, nggak punya apa. Ya emang kita harus dipikirkan ke situ. Bagaimana cara kita membeli seragam, entah itu dengan bukan mencicil ya, tapi menyicil. Kita sebagai ketua harus bisa mengakomodir dan harus bisa mengayomi mereka, bagaimana supaya mereka itu lebih senang datang ke pengajian. Ya, terima kasih banyak. Poinnya adalah
kaum muslimat mandiri adalah yang profesional gitu ya. Profesional, ya. Jadi tidak aktif di luar tapi pasif di dalam. Iya. Jadi aktif Luar di dalam dalam. dan di dalam serta di luar. Baik, selanjutnya Luar biasa. luar biasa. Jangan biasa Biasa di luar, luar. jangan biasa di luar. Jangan biasa di luar. Luar biasa jangan biasa di luar. Selanjutnya penulis kita yang terakhir ini Ibu Haja Kasri. Ibu Haja Kasri apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan sapa dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan Video kita ya. video kita di channel PAC. PAC Kecamatan Trisi. PAC Trisi Muslimat NU. PAC bukan kecamatan, Cen. PAC PAC. pimpinan anak cabang Kecamatan Trisi Pimpinan Anak Cabang Trisi Muslimat NU Ya, baik, silakan Ibu mau bertanya dengan Bapak ke Ibu dengan Pak Haji. dengan Pak Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Haji Gulo sebagai Kepala KUA Kecamatan Trisi. Punten Pak, ini mau bertanya, dengan adanya zaman yang teknologi dan modern ini, apa hukum dalam agama Pak? Contoh, sekarang banyak sekali anak-anak kita yang istilahnya belajar melalui online, belajar melalui HP, dan juga bahkan orang menikah juga melalui HP yang ada di luar sana. Mohon dan sangat minta penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, bahwa sekarang ini memang situasi dan kondisinya beda drastis dibanding dengan 10-20 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa sekarang Gus Yakut atau Menteri Agama yang sekarang ini untuk memilih para petugas pun juga yang betul-betul menguasai di bidang teknologi digital. Jadi asalkan kita bisa mengendalikan, karena digital juga dikendalikan oleh manusia. Ya, manusia juga yang mengendalikan. Untuk hal-hal yang sifatnya organisatoris, apakah sifatnya pragmatis itu boleh. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya untuk kaitannya dari peribadatan, bagaimana cara belajar sholat, bagaimana cara belajar puasa dan membaca Al-Quran, itu harus secara muhadharah. Ya. Artinya guru dengan sang murid itu harus saling bertemu, bukan dari YouTube. Walaupun itu di dalam YouTube ada berbagai macam ilmu, Metode. disiplin ilmu, ada semuanya di sana. Akan tetapi akan lebih baik karena kita pertama bahwa Islam itu diangkat sekaligus untuk menjadi rahmatan lil alamin, dan kemudian di paling bawahnya rahmatan lil alamin seperti apa? Kita harus berbudi pekerti yang baik. Bagaimana kita mau budi pekerti yang baik kalau dengan YouTuber sedangkan dengan perorangannya kita tidak tahu. Nah, sejelek-jelek apapun para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh ulama yang ada di daerah, yang ada di tempat-tempat pelosok terkecil, itu kita wajib untuk saling menghormati. Bagaimana caranya? Kalau kita membutuhkan sesuatu, ilmu agama tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan lain sebagainya, itu harus mendekati, bukan mencari di YouTube, tapi juga harus mendekati para ulama yang mampu untuk memberikan materi-materi yang kaitannya Keilmuannya. Saya kira itu. Jadi tapi memang ya itulah. Sekarang tuh Menteri Agama menuntut semua petugas harus mampu, termasuk saya yang umurnya sudah 60 tahun ya. Yang saya tuh pakai HP itu ya gaptek gitu, nggak seperti sekarang. Anak-anak sekarang, cucu saya yang baru bisa pegang HP bisa mengoperasikan. Tapi kalau saya sendiri, alhamdulillah untuk sedang memanggil dan menerima pesan panggilan itu bisa.
Iya, Gaptek. gaptek gitu. Nggak seperti ibu ini, jago ibu. Iya. Ya. Saya ini kan masih harus menyerap ilmunya nih. Bagaimana nih? Iya. Jago rada jago. Ya kita mah jadi ya itulah. Jadi memang ini banyak mudorotnya. Ada manfaatnya. Manfaatnya juga ada. Mudaratnya lebih banyak. Mudorotnya lebih banyak. Lebih banyak lagi. Manfaatnya. Nah, jadi seyogianya saya menganjurkan kepada muslimat, ya, terutama dari Kecamatan Trisi dan umumnya untuk muslimat-muslimat yang lain. Ya. Jangan mendidik anak-anak kita itu untuk gemar ber-HP. Ya, sebaiknya kita bahwa kita itu punya dasar prinsip dasarnya itu adalah akhlakul karimah. Akhlak yang batin. Akhlak karimah itu bukan dengan HP, jadi dengan contoh tauladan. Terima kasih pada Pak Haji Dola sebagai Kepala KUA Kecamatan Trisi. Segala penjelasannya alhamdulillah Paham jelas ya. paham dan jelas. Hebat. Sama. Kita tepuk tangan dulu untuk para kami. Ini terakhir dari saya, Pak. Kami ini 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juni 2023 pelantikan. Jadi sampai saat ini 2023 nanti adalah 1 tahun usia kita, Pak. Untuk itu saya mohon pada Bapak untuk memberikan tips atau pesan-pesannya untuk pengurus, khusus untuk pengurus PAC Trisi yang sekarang lagi nonton ini, Pak. Pesannya sekaligus juga mungkin Bapak berkenan mengucapkan selamat kepada kami untuk milad 1 tahun. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa PAC Muslimat Kecamatan Trisi konon katanya sudah 1 tahun. 1 tahun yang lalu kita telah dibentuk dan tentunya saya punya pesan bahwa masa-masa transisi seperti sekarang ini akan menghadapi pemilu ya di tahun 2024. Maka saya pesan kepada muslimat NU terutama Kecamatan Trisi dan umumnya kepada muslimat yang ada di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Indramayu, tolong jaga marwah muslimat ini. Artinya tidak terikut arus oleh arus politik yang memang mereka itu sengaja biasanya untuk memanfaatkan kita ya, untuk menjadi pengikut, untuk menjadi pendukung dan sekaligus juga untuk menjadi menyampaikan atau menyambung Kendaraan ya. politiknya ya, tidak sampai. Tapi saya karena memang saya sudah tua ya, wajar kalau pesan ini kemudian disampaikan kepada muslimat NU. Kalau memang muslimat NU ini ingin eksis seperti itu, kita harus netral. Insya Allah. Dan kesan saya memang alhamdulillah Kecamatan Trisi ini cukup giat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ikut juga mengadakan kegiatan pengajian Jamiatul Kubro ya di setiap bulannya di masing-masing tempat di desa-desa yang ada di lingkup wilayah Kecamatan Trisi. Ini adalah mudah-mudahan ke depan akan lebih semarak lagi dan kita harus punya ide-ide yang cemerlang untuk menggalang mereka supaya tidak mempunyai rasa pesimis tapi punyalah rasa optimis ke depan muslimat lebih itu maju. akan lebih maju. Amin, amin. Terima kasih dan saya sampaikan selamat milad 1 tahun pimpinan anak cabang Trisi Muslimat NU 17 Juni 2023. Semoga jaya dan senantiasa kuat berkah. Amin. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pesannya Bapak jangan sampai menjadi kendaraan politik ya. Siap. Kita jadi netral dan terima kasih atas positif kesannya terhadap pengurus kita PAC Trisi Muslimat NU. Selanjutnya Ibu Hajarnya ini kita sudah 1 tahun bersama menjadi penasehat ya. Sudah 1 tahun juga kita setiap bertemu di Jamiatul Kubro. Untuk itu saya mohon Ibu pesan dan kesannya kepada
pengurus khususnya, pengurus PAC Trisi Muslimat NU ini, dan sekaligus mohon berkenan untuk mengucapkan selamat milad. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sama. Saya ucapkan kepada pengurus Muslimat PAC Kecamatan Trisi, jangan pernah menyerah dengan keadaan, harus selalu semangat dan harus selalu berkarya dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan nanti setelah ibu-ibu ini udah berlanjut usia, tolong nanti yang muda-mudanya dibimbing supaya mereka itu lebih giat, lebih memperhatikan lagi yang namanya ibu-ibu muslimat. Harus pintar-pintar meraih mereka supaya mereka itu lebih senang dengan pengajian. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dalam langkah kita ya. Amin. Saya ucapkan selamat milad 1 tahun pimpinan anak cabang Trisi Muslimat NU 17 Juni 2023. Semoga Muslimat Trisi tetap jaya. Terima kasih banyak Mak, tepuk tangan dulu. Sangat menarik sekali juga untuk video kali ini. Untuk itu tetap di channel PAC Trisi Muslimat NU. Jangan lupa untuk share-nya, komennya juga yang positif untuk support kami. Dan juga follow di Instagram dan Facebook-nya. Dan kami akan membuat video berikutnya, tidak setiap hari, tapi next video. Sekarang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك.